Aku cinta padamu. Takbir! Takbir! Semuanya semua umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela NKRI, siap kibarkan bendera tauhid, siap kibarkan merah putih. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Mengaji dan Menghibur. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Ada Sayang di Balik Garam. Apakah benar kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah? Benarkah hal itu? Atau yang benar susunan kosa katanya perlu sedikit diotak-atik dan diubah menjadi Islam itu ramah tapi kadang butuh marah? Begitukah? Atau dibuat imbang biar tidak timpang sebelah? Ada saatnya Islam ramah, ada pula waktunya Islam marah. Terserah, kita bebas memilih dan memilah entah mana yang menurut Anda benar dan mana yang salah. Di sini lagi-lagi kita butuh bercermin dan mempertimbangkan data fakta sejarah. Teladan hidup dan standar sikap kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anggapan Rasulullah SAW selalu ramah dalam semua tingkah adalah salah kaprah. Nyatanya, ada saat-saat dan sebab-sebab di mana emosi Nabi muncul di rona wajah. Tiba-tiba pelipis memerah, tiba-tiba letupan amarah membuncah. Betulkah? Pernahkah? Apakah begitulah? Sampai begitukah? Ya, ketika urusan agama diremehkan, dihina dan dianggap rendah, disitulah Rasulullah marah. Sahdan waktu itu tiba-tiba raut wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah. Seorang wanita terpandang Bani Makhzum melakukan syarikoh atau pencurian. Para sahabat merayu agar hukuman potong tangan tidak usah. Rasulullah naik darah. Beliau marah. Apakah layak aku memberikan pertolongan terhadap pelanggaran aturan Allah? Di lain waktu seorang lelaki berulah. Ia memakai cincin emas di tangan seolah tak bersalah. Tahu hal itu, amarah Rasulullah tumpah. Cincin itu ditariknya dan dilempar ke tanah. Celakalah, dengan memakainya kalian sengaja menceburkan diri ke neraka terbawah. Di pasar Bani Qainuqa, seorang Yahudi melecehkan seorang muslimah. Saat transaksi, cadar si muslimah berusaha ditariknya, berhasrat melihat wajah. Si muslimah mencegah, tapi dari belakang ada Yahudi lain bertingkah. Cadar ditariknya dari belakang hingga menyingkap wajah. Teriakan keras menarik seorang muslim membela hingga ricuh pecah. Tengkar tak terelak hingga tumpah darah. Mendengar itu Rasulullah marah. Di Qainuqa diombardir dan kepung dari segala arah. Bani Qainuqa kalah pas dan menyerah. Lalu, apakah benar ada sayang di balik garam? Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Anbiya disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan tidaklah aku mengutusmu
melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kalau misalnya ada yang bertanya, bagaimana bisa pengutusan Rasulullah Muhammad SAW menjadi rahmat? Padahal salah satu isi syariat beliau adalah perintah berperang dan penghalalan ghanimah atau yang disebut harta rampasan perang. Imam Ar-Razi membeberkan beberapa jawaban, di antaranya: pertama, Rasulullah SAW menggunakan pedang untuk para penentang yang angkuh. Perbandingannya adalah Allah Maha Pengasih, tapi suatu ketika Allah Maha Menyiksa terhadap orang-orang yang durhaka. Kedua, umat-umat terdahulu ketika durhaka turunlah azab, tapi umat yang mendustakan Rasulullah azabnya tidak diturunkan di dunia, tapi baru diberikan setelah mereka mati. Ketiga, Rasulullah SAW lebih mengedepankan cara-cara lembut. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW pernah diminta oleh sahabat untuk berdoa agar diturunkan azab kepada orang-orang musyrik. Maka Rasulullah bersabda, "Aku diutus sebagai rahmat, bukan sebagai azab." Imam At-Taftazani menyatakan bahwa Rasulullah SAW menjadi rahmat bagi orang mukmin maupun kafir. Dalam arti beliau datang dengan membawa jalan yang benar dan petunjuk keselamatan bagi mereka. Hanya saja orang kafir tidak mau mengikuti petunjuk itu. Asy-Syaikh Al-Akbar Ibnu Arabi, pemuka sufi yang dikenal dengan gagasan kasih sayang, menyatakan, "Inna Allah subhanahu qad abtana mawadhi'a rahmatihi fi 'adabihi wa niqmatihi kal maridi alladhi ja'ala fi 'adabihi bil maradi rahmatahu bihi fima yukaffaru anhu minal dhunubi fahadhihi rahmatun fi niqmatihi." Artinya, sesungguhnya Allah menyembunyikan rahmat di balik siksa. Misalnya, orang sakit, Allah meletakkan kasih sayang di balik siksa sakit tersebut berupa penghapusan dosa-dosa. Ini adalah rahmat dalam siksa. Beliau melanjutkan, orang-orang mendapatkan hukuman dari agama seperti dihukum mati atau dihukum cambuk, maka yang sedang terjadi adalah siksa. Tapi yang tersembunyi adalah rahmat, karena dengan hukuman tersebut dia akan terbebas dari tuntunan hukuman di akhirat kelak. Islam yang santun. Pembahasan ini kita ulas dengan sempurna bahwa Rasulullah SAW berdakwah dengan santun dan ramah. Hal itu merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Namun, juga merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dibantah bahwa beliau juga mengangkat pedang melawan orang-orang kafir, menetapkan hukuman potong tangan untuk pencuri dan hukuman rajam untuk pezina. Sikap-sikap keras itu harus dilakukan karena posisi Rasulullah SAW bukan sebagai tuntunan spiritual umat Islam, tapi juga sebagai pemimpin, pemerintah, dan pemimpin di segala bidang kehidupan. Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah, tapi juga urusan sosial, politik,
ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sikap-sikap keras kadanglah harus dilakukan, bukan sebagai cara menanam benih, tapi sebagai solusi membasmi hama. Dengan catatan bahwa sikap keras itu dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan seperti pemerintah, bukan oleh sembarangan orang. Hal itu agar tidak menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Dalam menyikapi sikap lembut dan sikap keras, di dalam tubuh umat Islam muncul dua kubu yang sama-sama ekstrim. Masing-masing dari kedua kubu itu hanya mau memegang ayat atau dalil yang sesuai dengan seleranya. Mereka tidak mau tahu dengan ayat atau dalil lain yang tidak sesuai dengan selera. Itulah yang sesungguhnya menjadi sebab runcingnya perbedaan pandangan di antara kedua kubu. Perbedaan sikap yang aslinya hanyalah ikhtilaf tanawwu, dalam kurung perbedaan jenis pilihan, berubah menjadi ikhtilaf atau perbedaan yang kontradiktif. Perbedaan sikap yang awalnya hanyalah berbeda konteks berubah menjadi berbeda esensi. Dalam Al-Quran ada banyak ayat yang mengindikasikan sikap lembut dalam menyebarkan agama Islam. Dalam Al-Quran juga ada banyak ayat yang mengindikasikan sikap keras dalam menyikapi penyimpangan dan pelanggaran. Semua itu jangan sampai diposisikan sebagai sesuatu yang kontradiktif, tapi sebagai sesuatu yang berbeda konteks. Islam bersikap sangat lembut dalam kondisi normal, namun bisa juga bersikap keras dalam kondisi ada gangguan dan penyimpangan. Kedua sikap ini tidak bisa dihindarkan dalam menghadapi realitas kehidupan. Lembut saja memang sesuatu yang sangat indah, namun tidak realistis dalam membangun kehidupan yang kondusif. Keras saja jelas merupakan suatu yang buruk karena bertentangan fitrah manusia. Maka yang ideal adalah selalu bersikap lembut kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan sikap keras. Inilah tuntunan yang diteladankan oleh Rasulullah SAW sepanjang sejarah dakwahnya. Kesalahan dalam memposisikan dalil mengakibatkan semakin runcingnya kesalahpahaman antar satu gerakan dengan gerakan lain di tubuh umat Islam. Di tubuh umat Islam juga kesalahpahaman antar satu ormas Islam dengan ormas Islam yang lain cukup banyak. Tidak jarang ayat-ayat yang lembut dijadikan sebagai kedok oleh orang-orang yang tidak memiliki kepedulian apapun terhadap agama, sehingga dijadikan dalil liberalisme, pluralisme, dan semacamnya. Mereka lembut pada saat seharusnya bersikap keras, tentu bukan karena menjadikan kelembutan itu sebagai strategi, tapi karena tidak peduli atau karena khawatir ada kepentingan pragmatisnya yang terganggu. Tidak jarang pula ayat-ayat yang keras dijadikan sebagai kedok oleh orang-orang ekstrim dan dalil terorisme, anarkisme, dan sejenisnya. Mereka memiliki jalan hidup yang mirip dengan kelompok Khawarij di masa Sayyidina Ali dan dinasti Umayyah. Mereka hidup secara eksklusif
enggan mendialogkan nilai-nilai keislaman dengan realitas. Mereka menganggap semua orang di luar kelompoknya sebagai bid'ah, kafir, dan syirik. Mereka pasti gagal membangun peradaban karena belum apa-apa sudah terdepak dari medan. Maka ayat yang lembut dan ayat yang keras harus diletakkan secara proporsional. Di satu sisi, isi dari rahmat itu adalah tujuan hati, dan di sisi lain adalah cara. Tujuan kasih sayang itu bersifat mutlak, yaitu tercapainya kebaikan. Sedangkan cara dari kasih sayang bersifat kondisional dan memiliki banyak tahapan. Idealnya, kebaikan itu dilakukan karena kesadaran. Namun, jika kondisi ideal itu tidak bisa tercapai, maka kebaikan yang dipaksakan jelas lebih baik daripada keburukan yang dibiarkan. Meninggalkan keburukan karena rasa takut jauh lebih baik daripada melakukan keburukan dengan rasa bangga. Jika kita bisa belum membawa masyarakat untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan karena kesadaran, maka opsi berikutnya adalah membuat mereka melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan karena takut, malu, dan semacamnya. Orang yang melakukan kebaikan karena terpaksa atau meninggalkan keburukan karena takut memiliki peluang yang lebih besar untuk insyaf dibandingkan orang yang meninggalkan kebaikan dan melakukan keburukan dengan leluasa, apalagi dengan rasa bangga. Karena itulah, kadangkala cara keras dalam kurung sesuai melakukan sewenang-wenangnya merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan sebagai pengejawantahan dari rasa kasih sayang. Seperti seorang ayah yang kadangkala bersikap keras kepada anaknya untuk membuat dia takut belajar. Jadi kesimpulannya adalah Islam rahmatan lil alamin jangan sampai diartikan pemberian terhadap kebatilan, kesalahan, atau perbuatan dosa. Rahmatan lil alamin adalah upaya menyebarkan kebenaran dengan cara yang benar sesuai tahapannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.